Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan part ke-6 ya, untuk CPNS 2024. Ini soal nomor 1, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, penerapan ideologi Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia dapat menjadi landasan yang relevan dalam mengatasi tantangan global dan menjaga keragaman budaya serta harmoni sosial karena ini C ya. Penerapan ideologi Pancasila dapat memberikan pijakan bagi negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dalam menghadapi tantangan global. Nilai-nilai ini merupakan prinsip universal yang penting untuk menjaga keamanan budaya dan harmoni sosial di tengah perkembangan zaman yang kompleks. Opsi A itu salah karena menyatakan bahwa Pancasila tidak relevan, padahal Pancasila pendukung prinsip universal yang penting. Untuk yang B, itu salah karena menyebutkan bahwa Pancasila hanya mengedepankan satu agama dan budaya, padahal Pancasila menghargai keragaman. Kalau yang D itu salah karena menganggap Pancasila menghambat adaptasi. Padahal Pancasila mendukung prinsip universal yang dapat beradaptasi dengan perkembangan global. Kalau yang E salah karena menganggap Pancasila hanya relevan dalam negeri, padahal nilai-nilai juga memiliki implikasi pada tataran global. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini peran amandemen UUD 1945 dalam memperkuat prinsip check and balance antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah, ini jawabannya D ya. Amandemen UUD 1945 mengukuhkan prinsip checks and balance dengan memberikan peran yang lebih jelas dan keseimbangan antara tiga kekuasaan. Ini dilakukan dengan mengatur secara rinci hubungan dan kewenangan masing-masing lembaga pemerintah untuk memastikan adanya pengawasan dan saling kontrol antar kekuasaan. Kalau yang A itu salah karena menyatakan bahwa amandemen menghapus prinsip check and balance, padahal amandemen justru memperkuat prinsip tersebut. Kalau yang B salah karena menyebutkan hanya kekuasaan legislatif tanpa memperhatikan kekuasaan lain, padahal amandemen menyeimbangkan ketiga kekuasaan tersebut. Yang C salah mengatakan amandemen mengurangi peran yudikatif, padahal amandemen memperjelas dan menyeimbangkan peran yudikatif bersama dengan kekuasaan lain. Kalau yang E salah karena menyebutkan fokus pada kekuasaan eksekutif, padahal amandemen berfokus pada keseimbangan kekuasaan secara keseluruhan. Oke, lanjut nomor 3. Oke, untuk nomor 3, pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan di lingkungan masyarakat. Kegiatan apa yang sesuai dengan pasal di atas tersebut? Ini jawabannya adalah D. Warga desa Winong setiap malam melaksanakan ronda malam demi menjaga keamanan lingkungan dan dari tindakan
tindak kejahatan. Ini merupakan bentuk partisipasi langsung dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung fungsi pertahanan negara dengan cara sederhana namun efektif. A. Salah karena mendidik anak untuk nilai ujian tidak terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan negara. Kalau B. Gotong royong salah karena gotong royong untuk acara sosial adalah bentuk partisipasi sosial, tapi tidak langsung terkait dengan pertahanan negara. C. Salah karena mencari dana untuk masjid adalah kegiatan sosial dan keagamaan, bukan terkait langsung dengan pertahanan keamanan. Juga salah karena rapat untuk lomba 17 Agustusan adalah kegiatan sosial dan budaya, bukan kegiatan yang langsung berkaitan dengan pertahanan negara. Oke, lanjut nomor 4. Oke, di sini Presiden Soeharto memegang jabatan lebih dari 30 tahun melalui pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi melakukan pemilihan presiden sejak tahun 2004. Dan pada tahun itu, Indonesia pertama kali memiliki presiden berdasarkan pilihan rakyat. Perubahan kewenangan MPR disebabkan karena, ini jawabannya E ya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Perubahan kewenangan MPR setelah amandemen UUD 1945 disebabkan karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebelumnya MPR memiliki kekuasaan untuk memilih presiden, tetapi setelah amandemen presiden dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Kalau yang A salah karena menyebutkan bahwa kedaulatan dilaksanakan oleh presiden sebagai mandat MPR, padahal kedaulatan rakyat yang menentukan mekanisme pemilihan. Kalau yang B juga salah karena menyebutkan MK, padahal perubahan terkait pemilihan presiden berhubungan langsung dengan kedaulatan rakyat. C juga salah karena mengatakan kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden atau wapres melalui pemilihan langsung, tetapi fokus utama adalah pada kedaulatan rakyat secara umum. Kalau yang D juga salah karena menyebutkan pilpres langsung yang merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat, tetapi bukan penyebab utama perubahan kewenangan MPR. Oke, lanjut nomor 5. Seiring dengan kedatangan bangsa penjajah di era pra-kemerdekaan, membuat masyarakat Indonesia berpikir untuk membentuk organisasi pergerakan Indonesia. Salah satu bentuk pergerakan adalah lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda tidak dapat terpisahkan dari sejarah bangsa. Sumpah Pemuda memberikan pengaruh yang luar biasa hingga sekarang ini. Bentuk pengimplementasian Sumpah Pemuda saat ini adalah dengan B ya, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Karena bentuk pengimplementasian Sumpah Pemuda saat ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sumpah Pemuda menegaskan pentingnya bahasa persatuan sebagai salah satu aspek utama identitas nasional, dan penggunaan bahasa Indonesia mencerminkan penerapan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang A salah karena menggunakan bahasa daerah, bukan pengimplementasian dari Sumpah Pemuda yang menekankan bahasa persatuan. Kalau yang C salah, Chauvinisme adalah paham yang ekstrim dan tidak relevan dengan semangat Sumpah Pemuda. Kalau yang D juga salah karena sukuisme tidak sejalan dengan semangat persatuan yang dijunjung oleh Sumpah Pemuda. Kalau yang E salah karena penggunaan bahasa asing lebih terkait dengan globalisasi, bukan implementasi dari Sumpah Pemuda yang menekankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Oke, lanjut nomor 6. Pada tahun 1908, organisasi Gerakan Nasional pertama lahir dengan nama Budi Utomo. Sejak Budi Utomo berdiri, muncul pula berbagai organisasi pemuda berkarakter daerah seperti Trikoro Darmo atau Yong Java, Yong Sumatera Bon, Yong Ambon, dan lain-lain. Seiring berjalannya banyak pemikiran atau ide lain juga datang dari banyak organisasi kepemudaan yang muncul sehingga perlu adanya mufakat. Pada tahap ini dilaksanakan Kongres Pemuda Satu. Adapun tujuan dari Kongres Pemuda Satu adalah ini A ya, membangkitkan semangat kerjasama serta menyamakan persepsi antar organisasi kepemudaan untuk bersama-sama mencapai tujuan kemerdekaan. Nah, tujuan utama Kongres Pemuda Satu bertujuan untuk menyatukan berbagai organisasi pemuda yang memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda untuk bersama-sama berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kalau yang B salah karena membulatkan tekad secara bersama-sama untuk berbangsa dan bertanah air satu yaitu Indonesia. Ini sebenarnya adalah tujuan dari Kongres Pemuda II yang diadakan pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Kalau yang C salah karena mendesak generasi tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak kemerdekaan pemberian Jepang. Pernyataan ini tidak relevan dengan Kongres Pemuda Satu karena Jepang belum terlibat dalam pemerintahan Indonesia pada tahun 1926. Mendesak organisasi kemerdekaan yang D salah karena mendesak organisasi kedaerahan untuk secara bersama bergerak mencapai cita-cita kemerdekaan tanpa adanya fanatisme kedaerahan. Meskipun ini adalah salah satu aspek yang dibahas, bukan merupakan tujuan utama Kongres Pemuda Satu. Kalau yang E salah karena menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dalam perjuangan kemerdekaan secara nasional. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu adalah hasil dari Kongres Pemuda II, bukan Kongres Pemuda Satu. Oke, lanjut nomor 7. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN berkewajiban ikut serta dalam bela negara, khususnya dengan keamanan serta keberlangsungan negara, sehingga seorang ASN lebih selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga harus terlibat dalam bela negara. Salah satu bentuk bela negara sebagai ASN yaitu melakukan tugas dan profesional, berkomitmen dan pengabdian yang tulus untuk negara. Atas dasar tersebut, pendidikan bela negara bagi ASN merupakan hal penting dan tidak dapat ditawar lagi. Pendidikan bela negara dipandang relevan dan strategis di samping untuk pembinaan pertahanan negara juga berguna untuk C ya, meningkatkan pemahaman dan penanaman jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Pendidikan bela negara bagi ASN penting untuk menanamkan nilai tersebut. Ini akan mendorong ASN menjalankan tugas dengan pengabdian yang tulus dan menjaga keutuhan negara. Kalau A salah karena hanya meningkatkan pengetahuan, kurang menekankan internalisasi nilai. Kalau B juga salah karena fokus pengabdian bukan pada jiwa patriotisme. D itu salah karena lebih teknis, kurang menekankan pada nilai kebangsaan. Kalau E juga salah karena hasil dari patriotisme, bukan tujuan utama pendidikan bela negara. Oke, lanjut nomor 8.
Pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing dan merupakan awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bebas, ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur, sehingga proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Hal tersebut merupakan makna proklamasi dari aspek historis ya. A. Kenapa? Karena proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa bersejarah yang menandai berakhirnya penjajahan dan awal terbentuknya NKRI. Ini menjadi titik balik dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai makna proklamasi lebih tepat dilihat dari aspek historis. Kalau B salah karena fokus pada masyarakat bukan sejarah. Kalau C salah karena lebih terkait kedaulatan tetapi konteksnya adalah sejarah. D juga salah karena berhubungan dengan moral atau agama jadi tidak relevan. E juga salah karena berkaitan dengan legalitas bukan sejarah proklamasi. Oke, lanjut nomor 9. Oke, jumlah penduduk yang besar jumlah penduduk yang besar, penyebarannya tidak merata, kualitas rendah dari sistem pendidikan dasar dan sempitnya lahan pertanian telah menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan karena pendapatan yang rendah. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga membuat sulit bersaing dan rentan dipengaruhi oleh elit politik atau intelektual untuk mendukung kepentingan pribadi atau golongan. Berdasarkan analisis di atas, salah satu strategi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah demografi terkait jumlah, penyebaran, dan kualitas penduduk adalah ini C ya, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Strategi ini efektif karena secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memungkinkan mereka lebih kompetitif dan mengurangi kesenjangan di daerah terpencil. Kalau yang A itu salah karena fokus hanya pada pengendalian jumlah, tidak mencakup penyebaran dan kualitas penduduk. Kalau B juga salah karena berfokus pada keterampilan, tidak menyelesaikan masalah demografi secara menyeluruh. Kalau yang D salah karena mengurangi migrasi, tapi tidak memperbaiki kualitas dan distribusi penduduk. Kalau yang E juga salah karena menekankan transparansi, namun tidak terkait langsung dengan masalah demografi. Oke, lanjut nomor 10. Keberagaman di Indonesia bisa menjadi ancaman yang menyebabkan disintegrasi nasional. Berikut ini ancaman yang bisa menyebabkan disintegrasi dalam bidang sosial adalah C ya teman-teman. Semakin kuatnya sikap individualisme di tengah masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Sikap individualisme yang semakin kuat di tengah masyarakat terutama di wilayah perkotaan merupakan ancaman serius bagi integrasi sosial. Ketika masyarakat lebih mementingkan diri sendiri dan kurang peduli terhadap lingkungan sosialnya, hal ini dapat melemahkan ikatan sosial dan rasa kebersamaan yang pada akhirnya bisa menyebabkan disintegrasi sosial. Kalau yang A itu salah karena fokus pada kesulitan ekonomi tetapi tidak langsung mengarah pada disintegrasi sosial. Kalau yang B juga salah karena berhubungan dengan konflik keagamaan tetapi lebih mengarah pada potensi konflik daripada disintegrasi sosial secara umum. Kalau yang D salah karena
korupsi memang masalah serius, tetapi lebih berdampak pada ketidakmerataan pembangunan daripada langsung menyebabkan disintegrasi sosial. Kalau yang E juga salah karena tidak tumbuhnya pemahaman nilai Pancasila penting, namun lebih terkait dengan disintegrasi ideologis daripada sosial. Oke, lanjut nomor 11. KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Perilaku korupsi terhadap dana bantuan sosial tentunya akan merugikan masyarakat banyak. Selain itu, bantuan-bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat menjadi tidak diterima karena adanya kasus tersebut. Terkait peristiwa tersebut, sikap yang perlu ditekankan kepada setiap warga negara, khususnya pejabat publik, yakni C ya, berjiwa Pancasila dengan selalu mengamalkan pengamalan Pancasila kedua dan kelima. Mengamalkan sila kedua dan kelima Pancasila membantu pejabat publik menjaga integritas dan keadilan sosial, sehingga bantuan sosial dapat disalurkan tepat sasaran tanpa korupsi. Kalau A itu salah karena fokus pada persatuan tidak langsung terkait dengan korupsi. Kalau B juga salah karena menghargai keberagaman namun kurang relevan dengan keadilan sosial. Kalau yang D itu salah karena demokrasi emang penting, tapi lebih pada mekanisme pemerintahan. Kalau yang E itu salah karena agama memang penting, tetapi kurang spesifik pada nilai Pancasila yang sedang dibahas di dalam soal tersebut. Oke, lanjut nomor 12. Raden Mas Wardi Soryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh bangsa yang terkenal dengan kesederhanaannya. Bahkan ia mengharuskan anggota keluarganya menggunakan barang produksi lokal yang harganya murah. Dari sikap beliau dapat dikatakan bahwa beliau memiliki integritas yang tinggi karena memiliki kebiasaan yang baik pada dirinya dan ditanamkan dalam keluarganya dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menunjukkan integritas yang tinggi dengan menerapkan kebiasaan baik pada dirinya, serta menanamkan nilai-nilai tersebut dalam keluarga dan masyarakat. Integritas ini tercermin dari konsistensinya dalam memilih produk lokal dan hidup sederhana, yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau yang A itu salah karena menekankan kemajuan bangsa namun kurang relevan dalam konteks integritas pribadi. Kalau yang B itu juga salah karena fokus pada harga murah, bukan integritas dan konsistensi perilaku dari beliau. Kalau yang D itu juga salah karena menekankan kesederhanaan, tetapi kurang menunjukkan penanaman nilai pada keluarga dan masyarakat. Kalau yang E juga salah karena pengurangan perbedaan sosial, namun tidak menunjukkan integritas pribadi secara jelas. Oke, lanjut nomor 13. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, penting untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
bernegara. Di bawah ini yang bukan merupakan sikap persatuan dan kesatuan adalah D ya, bekerja sama dengan bangsa lain. Kerjasama dengan bangsa lain adalah hal yang penting dalam hubungan internasional, namun tidak secara langsung terkait dengan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di dalam negeri. Sikap persatuan dan kesatuan lebih berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dan menjaga keharmonisan di antara masyarakat Indonesia yang beragam. Kalau yang A, itu salah karena bertoleransi terhadap perbedaan adalah inti dari persatuan dan keragaman. Kalau yang B itu juga salah karena saling menghargai di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan wujud nyata dari persatuan dan kesatuan. Kalau yang C juga salah karena ikut serta dalam ronda malam menunjukkan kepedulian terhadap keamanan bersama yang memperkuat persatuan di lingkungan masyarakat. Kalau yang E juga salah karena mencintai dan bangga sebagai warga negara Indonesia adalah sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, lanjut nomor 14. Oke, di sini saat ini Indonesia seringkali mendengar maraknya berita hoax. Hoax merupakan informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Perilaku penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini apabila dibiarkan dan tidak segera diberikan sanksi yang tegas, Pak, maka akan sangat merugikan karena dapat menjatuhkan kedudukan, posisi, bahkan harkat dan martabat seseorang. Perilaku berdasarkan pernyataan di atas merupakan salah satu bentuk pelanggaran sila ke B ya. Kedua, penyebaran hoax dan ujaran kebencian melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan inti dari sila kedua Pancasila. Sila ini menekankan pentingnya menghormati hak dan martabat setiap individu serta bersikap adil dan beradab dalam berinteraksi dengan sesama. Perilaku penyebaran hoax jelas tidak menghormati prinsip kemanusiaan tersebut. Kalau yang A itu salah karena sila pertama lebih terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau yang C itu salah karena sila ketiga fokus pada persatuan bangsa, bukan perilaku individual seperti hoax. Kalau yang D juga salah karena terkait dengan musyawarah dan demokrasi. Kalau yang E juga salah karena berfokus pada keadilan sosial, bukan pada perilaku yang merugikan individu secara langsung. Oke, untuk soal nomor 15, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, terima kasih.